Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pengajian warga RT 02 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya menuntut ilmu itu diwajibkan atas kita semua, tujuannya aiki bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kata Rasul orang yang paham, orang yang mengerti. Orang yang paham, orang yang mengerti di bidang agama. Tentu ketika orang mengerti, orang paham di bidang agama itu akan lurus, terutama di dalam masalah ibadah kepada Allah. Bentuk ibadah itu banyak, ya. Ibadah yang paling pokok memang sholat, ya. Aktivitas kita sehari-hari dimulai dari pagi sampai sore ataupun dari melek mata sampai tidur lagi. Andai kata kita niatkan ibadah itu jadi pahala. Kalau memang sholat memang sudah kewajiban kita. Mau tidak mau harus mau. Ya memang kewajiban. Walaupun keadaannya seperti apapun ya memang wajib. Taktik wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu wajib. Tidak boleh tidak. Ya, wajib dalam keadaan apapun. Nyeri untuk sholat, puyeng letik-letik sholat, gering sholat, paeh disolatkan. Ya, itu yang namanya wajib. Kata Rasul, kun aliman. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, kun aliman, yang pertama harus jadi orang yang paham, mengerti di bidang agama. Itu. Kalau ngerti, insya Allah ibadah kita lurus. Umpama contoh ya, kita sholat, kita rajin sholat yang 5 waktu tidak pernah kita tinggal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Di dalam sholat itu ada 3 huruf, shod, kedua lam, ketiga ta. Sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, berarti shod yang pertama, orang yang sering sholat itu, orang yang melaksanakan sholat itu sikul qoli, benar pun ucapannya. Ini muhasabah diri, ini introspeksi diri buat kita. Bukan berarti kita paling benar, betul. Ini muhasabah. Orang yang rajin sholat, sikul qoli, ucapannya benar. Ketika ucapannya benar itu tentu tidak pernah menyakiti perasaan orang lain ketika benar nggak? Nah kalau kita kadang-kadang cepat kembalikan sama diri kita, berarti sholat kita belum benar. Nah itu
Jangan menyalahkan orang lain. Sholat kita aja belum benar. Itu baru introspeksi. Yang panjang tidak dipanjangkan, yang pendek tidak dipendekkan. Itu kalau benar. Tujuan sholat itu inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau di diri kita masih ada munkar, fahsya, berarti sholat kita belum cuman sebatas ucapan saja itu. Cuman menjalankan saja. Nah, cuman menjalankan Saja. menggugurkan kewajiban. Huruf yang kedua lam, layyinul qalbi. Kalau hati kita, kalau kita rajin sholat, hati kita lemas, lembut. Artinya terhindar daripada sifat iri, dengki, hasud. Itu. Kalau ada di diri kita sifat iri, dengki, hasud, berarti sholat kita belum Benar. Jangan salahkan orang lain. Yang terakhir lam tak terakhir dalam kata sholat yaitu tawadhu. Apa tawadhu? Rendah diri. Yang sanajan boga naon banda dan lain sebagainya banyak, tetapi tetap tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Itu tujuan daripada sholat. Kalau ketika sifat belum ada sama kita, berarti sholat kita belum benar. Ya. Cuman sebatas menjalankan tunggang tonggeng. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat. Makanya yang pertama kata Rasul apa? Jadi orang yang paham, mengerti tujuannya agar kita lulus sama Allah itu ya. Muta'aliman. Yang kedua, kalau kita enggak paham, enggak ngerti, enggak bisa, muta'aliman, belajar. Seperti ini minimal 1 minggu 1 kali. Itu kata Rasul, selamat kita kalau gitu. Enggak tiap malam ya. Minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu itu banyak keuntungannya. Salah satu ketika kita duduk nih, malaikat banyak di sini. Sayang aja nggak kelihatan. Tuh. Malaikat banyak mendoakan kita yang duduk di sini. Bahkan sampai kita pulang pun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Duduk di majelis ilmu kurang-kurangnya 1 minggu sekali. Gitu. Kalau nggak sempat duduk di majelis ilmu, kata Rasul yang ketiga muhiban atau resep-resep karena ilmu itu bisa diuge. Resep-resep keanuneangan ilmu. Mana contohnya? Umpama di rumah Mang Rasif, kemudian ada taklim. Nah, kita punya sedikit rezeki, kasih aqua 1 dus. Nah, itu sama muhiban, cinta kepada ahli ilmu atau ilmu seperti itu ya. Itu yang ketiga kata Rasul ya. Yang pertama, jadi orang paham. Kalau nggak paham duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, cinta sama atau yang mencari ilmu. Gitu. Kalau 1, 2, 3 nggak bisa menjalankan, ya patah laka, rusak